Halo sahabat terkasih, kembali dengan saya di sini. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung klik gambar loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru. Yang akan kami ceritakan kali ini adalah sebuah kisah dari buku Mas Herwi dengan judul Tugas Orang Tua Setelah Mati. Malam itu saya masih praktek akupuntur di klinik ketika ditelepon oleh seseorang yang bernama Amy. Ia mengaku tahu tentang saya dari seorang temannya. Singkatnya, dia meminta saya untuk memeriksa kondisi ayahnya yang sedang sakit keras di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Mengingat kritisnya kondisi ayahnya, Amy memohon saya berjanji akan menjenguknya. Artinya saya akan datang ke Rumah Sakit Fatmawati sekitar pukul 23 malam. Inilah salah satu contoh anugerah sekaligus cobaan saya sebagai seseorang yang dianugerahi Tuhan, kemampuan bisa berkomunikasi dengan arwah. Setelah menyusuri liku-liku lorong Rumah Sakit Fatmawati yang temaram, dingin dan terasa menyeramkan, akhirnya saya menemukan kamar VIP tempat ayahnya Amy dirawat. Disitulah pertama kali saya bertemu dengan Amy. Saya berkenalan dan berbasa-basi sebentar dan langsung melihat kondisi ayahnya. Ayah Amy sudah berusia 70 tahunan. Keadaan kesehatannya sungguh memprihatinkan. Ia tergolek tanpa daya di ranjangnya. Jangankan berbicara, untuk bernafas pun harus dibantu dengan selang oksigen yang menempel di hidungnya. Saat itu saya tahu bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Namun karena keluarga Amy tahu saya adalah seorang terapis, maka saya harus melakukan suatu tindakan pengobatan yang bisa mereka lihat. Karena kondisinya jelas tidak memungkinkan untuk melakukan terapi akupuntur lagi, saya putuskan untuk menerapi dengan teknik sapuan energi. Manfaatnya tidak lagi untuk mengobati sakitnya, tapi lebih guna meringankan penderitaan fisiknya. Namun di balik itu, tugas saya sebenarnya adalah menggunakan saat terapi itu untuk berbicara dengan jiwa ayahnya Amy. Dari percakapan antar batin inilah saya tahu bahwa ayahnya Amy sebenarnya sedang mengalami dilema. Di satu sisi dia sudah tidak kuat lagi menahan derita sakit fisiknya, tapi di sisi lain dia masih takut menghadapi kematiannya. Saya pikir ketakutan ini adalah hal yang wajar. Entah berapa banyak manusia yang siap 100% menghadapi kematiannya. Memahami dilema tersebut, kemudian saya bertanya secara batin. Lalu sebaiknya Bapak gimana ya? Kalau boleh milih, jawabnya. Sebenarnya saya sudah ingin melepaskan kehidupan saya ini aja. Tapi saya memang masih takut. Sebenarnya mungkin akan jauh lebih baik dan menenangkan kalau almarhum orang tua saya datang menjemput jiwa saya. Saya terdiam sejenak, merenung maksud perkataannya itu. Kemudian saya paham. Artinya saya diminta untuk menghubungi almarhum orang tuanya, alias almarhum orang tua kakek neneknya Amy dari pihak ayahnya. Baiklah Pak, saya akan lihat apa yang bisa saya bantu. Janji saya menutup dialog batin ini, sekaligus mengakhiri terapi saya. Saya keluar kamar sebentar sambil berjalan mondar-mandir di lorong rumah sakit yang sepi. Saya berpikir, wah, kalau situasinya sudah begini, berarti saya harus berbicara dengan keluarganya. Semoga saja keluarga Amy yang baru saya kenal beberapa menit lalu itu, pikiran dan batinnya terbuka untuk menerima hal-hal di luar logika semacam ini. Saya memutuskan kembali ke kamar dan berbicara dengan keluarganya Amy. Sebagai langkah awal, saya mengajak ibunya Amy berbicara. Setelah saya ungkapkan isi pembicaraan batin saya di atas, jawaban ibu Amy cukup melegakan saya. Katanya, pantasan Mas Herwi, beberapa hari ini Bapak hanya berkata ma, yang artinya memanggil saya, istrinya. Dan memanggil bu, yang artinya memanggil almarhum ibunya. Penerimaan seperti ini cukup melegakan saya. Selanjutnya saya menceritakan pembicaraan ini kepada Amy. Walaupun dari ekspresinya saya merasakan ada hal yang disembunyikan. Tapi Amy cukup terbuka menerima kenyataan ini.
Keterbukaan tersebut membuat saya memberanikan diri untuk meminta dituliskan nama kedua almarhum orang tua ayahnya Emi. Saya sudah lupa siapa nama mereka ya. Tapi yang saya ingat almarhum kakek dan nenek Emi ini dimakamkan di daerah Madiun, Jawa Timur. Dengan berbekal kertas berisi nama kakek nenek Emi tersebut, saya meminta waktu untuk keluar kamar. Saya tidak kesulitan menemukan tempat untuk menyendiri. Karena suasana rumah sakit menjelang tengah malam hampir seluruhnya sunyi senyap. Sambil duduk di bangku panjang di koridor yang tak jauh dari kamar ayah Emi, saya mulai mengheningkan diri dan berdoa. Baru saja saya membuka jalur komunikasi batin dengan kedua almarhum kakek neneknya Emi, saya langsung dikejutkan oleh kehadiran arwah mereka. Loh, ternyata Eyang berdua sudah di sini. Benar. Memang kami sudah lama menunggui anak kami. Menjemput jiwa anak saat meninggal dunia itu juga masih menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, kata sang kakek. Wah, saya pikir tugas orang tua itu sudah selesai ketika mereka meninggal dunia, kata saya heran mengetahui hal tersebut. Kami juga baru tahunya ketika sudah meninggal. Nah kalau begitu kenapa Eyang tidak segera menjemput jiwa putra Eyang? Rasanya dia sudah menunggu-nunggu. Iya, kami memang sudah siap menjemput jiwanya kapan saja. Kami hanya menunggu waktu yang tepat, yaitu saat anak kami sudah siap, jawab arwah kakeknya Emi. Saya malah jadi bingung dengan pernyataan tersebut. Masa sih mereka gak tahu kalau anaknya sudah ingin jemput jiwanya? Untuk itu saya coba menerangkan. Dari pembicaraan batin saya dengan jiwa putra Eyang tadi, saya tahu kalau dia masih punya ketakutan mati. Tapi rasanya jiwanya sudah siap untuk dijemput Eyang berdua. Arwah kedua Eyang tersebut hanya tersenyum. Senyumannya malah membuat saya curiga. Wah, pasti ada sesuatu nih dalam batin saya. Arwah Eyang putri yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Begini, tolong sampaikan pesan ini ke keluarga anak kami. Katakan kepada mereka kalau kami akan segera menjemputnya, jika mereka sudah saling memaafkan. Setelah masalahnya selesai, tolong salah satu cucuku untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar kami almarhum Eyangnya ini menjemput jiwa ayahnya. Lagi-lagi saya terdiam sejenak. Saya merasakan pesan arwah Eyang putri ini penuh arti. Tetapi untuk sementara saya tidak tahu apa arti di balik pesan itu. Baiklah kalau begitu. Saya akan sampaikan pesan Eyang berdua kepada keluarganya Emi, kata saya sambil mengangguk-angguk tanda menyanggupi. Setelah itu kami saling berpamitan dan komunikasi batin kami akhiri sampai di sini. Sebelum kembali ke kamar pasien, saya termenung sesaat sambil berdiri menyandar tembok lorong rumah sakit yang dingin. Saya mencerna ulang isi pembicaraan saya dengan arwah almarhum kedua Eyang tadi. Oh, rupanya tugas orang tua itu tidak hanya selama mereka masih hidup. Ternyata setelah mati pun mereka masih punya tugas menjemput anak mereka saat meninggal. Tapi benarkah kayak gitu? Ya entahlah. Dunia arwah memang dunia aneh dan penuh misteri. Setelah komunikasi batin dengan arwah almarhum kakek nenek Emi tadi, saya sadar apa yang akan saya hadapi. Dari pesan almarhum kakek neneknya Emi tadi, saya bisa memastikan kalau keluarga ini sedang menghadapi masalah berat. Bagaimana saya harus menyampaikan pesan ini tanpa harus menyinggung perasaan dan harga diri mereka? Menyadari kalau ini bukanlah hal yang mudah, saya menunda kembali ke kamar. Saya memilih berkomunikasi secara batin dengan ayahnya Emi dari luar kamar. Baru saja saya ingin menanyakan tentang masalah keluarga, apa yang sebenarnya terjadi. Jiwa ayahnya Emi langsung mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf kepada istrinya. Dia ingin sekujur badannya dibasuh air oleh istrinya sebagai simbol permintaan maafnya. Ia juga ingin meminta maaf kepada anak-anaknya, tetapi tidak mengatakan lebih perinci bagaimana caranya. Belum sempat saya bertanya lebih lanjut, ia sudah menutup hubungan komunikasi batinnya.
Dari sikap ini saya langsung berkesimpulan pasti masalahnya pelik dan tidak ingin diungkapkan kepada saya. Untuk itu saya juga mengambil sikap ya sudah, saya tidak akan menanyakannya lagi. Berbekal pesan ayahnya Emi tersebut, saya tahu harus dari mana memulai penyampaian pesan ini. Pertama saya memanggil ibunya Emi keluar kamar. Saya sampaikan semua pesan almarhum mertuanya, juga pesan suaminya yang ingin meminta maaf padanya dengan simbol pembasuhan air. Ibunya Emi membenarkan kalau memang ada masalah keluarga yang rumit. Tapi baru saja dia mau menjelaskan saya segera potong. Maaf Bu, pembenaran ibu bahwa memang ada masalah keluarga sudah cukup buat saya. Saya tidak perlu cerita detailnya. Sejak ibunya Emi terdiam, saya tidak tahu ia terdiam karena lega, tidak harus membuka rahasia masalah keluarganya kepada saya, atau sebaliknya kecewa karena tidak bisa mengeluarkan isi hatinya. Baik Mas Herwi, saya akan laksanakan pesan pembasuhan air tadi. Meski berat masalahnya, rasanya kami sebagai suami istri sudah bisa saling memaafkan. Tapi saya tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaan anak-anak, kata Ibu Emi dengan nada menggantung. Ups, ini artinya saya juga harus berbicara sendiri dengan anak-anaknya, keluh saya dalam hati. Kini giliran saya berbicara berdua dengan Emi. Sekali lagi saya sampaikan pesan permohonan maaf ayah Emi kepada anak-anaknya. Dan yang paling penting saya sudah menekankan pesan almarhum kakek neneknya, yaitu semua anggota keluarga harus saling memaafkan. Silakan salah satu cucu untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar jiwa almarhum kakek neneknya mereka diizinkan menjemput dan mendampingi jiwa ayah mereka menuju alam baka. Tanggapan Emi membuktikan dugaan saya tentang peliknya masalah keluarga mereka. Katanya, wah terus terang, ini sulit. Saya mau mencoba memaafkan ayah saya, itu pun saya perlu waktu. Tapi yang jelas saya nggak janji bisa memujuk adik-adik saya untuk melakukan hal yang sama. Disitulah saya sadar mengapa pesan almarhum kakek neneknya tadi meminta cucunya yang berdoa. Tadinya saya pikir hal ini berkaitan dengan berhubungan sedarah semata. Tapi sekarang saya mengerti bahwa masalah terbesarnya adalah pada hubungan antara bapak dan anak. Entah peristiwa apa yang telah terjadi sehingga hati anak itu tersebut terluka. Bahkan mereka sampai begitu sulitnya memaafkan ayahnya yang sudah dalam kondisi sekarat. Jadi kalau mereka sudah berdoa seperti yang dipesankan almarhum kakek neneknya, artinya saat itu mereka sudah memaafkan ayahnya. Pertanyaannya, kapan doa itu akan mereka lakukan? Mengingat perkataan Emi bahwa dirinya saja perlu waktu untuk memaafkan ayahnya. Dan tidak berjanji bisa membujuk adiknya untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Menjelang pukul 1 malam saya pamit pulang. Saya kembali berjalan menyusuri liku-liku lorong rumah sakit yang sunyi dan temaram. Saya merasakan suasana ini adalah gambaran masalah yang sedang dialami keluarga Emi. Berliku-liku, sunyi dan temaram. Saya pulang dari rumah sakit mengendarai motor kesayangan. Saya susuri jalan malam Jakarta yang senyap. Walaupun tubuh saya dingin diterpa angin malam, pikiran saya terus berputar-putar oleh satu pertanyaan. Apakah memang benar kalau anak-anak itu lebih sulit memaafkan orang tuanya dibandingkan suami atau istri saling memaafkan pasangannya? Saya hanya bisa berdoa semoga keluarga tersebut dikaruniai batin untuk mampu saling memaafkan. Saya tidak pernah lagi menanyakan keadaan ayahnya Emi. Sampai kira-kira 3 bulan kemudian saya menerima pesan singkat dari teman saya bahwa ayahnya Emi sudah meninggal dunia setelah dibawa pulang dari rumah sakit dan dirawat di rumahnya selama beberapa minggu. Saya hanya mampu tertunduk sejenak. Ternyata perlu waktu beberapa minggu bagi Emi dan adiknya untuk bisa memaafkan ayahnya. Setelah itu saya sempatkan berdoa, ya Tuhan, karuniakanlah jalan kedamaian bagi jiwa ayahnya Emi. Limpahkanlah juga rasa kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan. Berkatilah juga keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Limpahkanlah berkat keikhlasan hati dan kelapangan pikiran agar mereka dapat segera saling memaafkan. Amin. Ada catatan penyampai arwah di sini. Ada suatu note yang perlu saya sampaikan dari cerita di atas. Yang pertama adalah pada kisah di atas, peristiwa penjemputan jiwa ayahnya Emi oleh almarhum orang tuanya adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang saya jumpai. Entah kenapa ketika seorang meninggal dunia merasa lebih nyaman dan menjalani prosesnya kalau dijemput atau didampingi oleh jiwa-jiwa tertentu yang terlebih dulu meninggal. Tidak harus jiwa almarhum orang tua,
seperti kisah di atas. Tapi biasanya adalah jiwa-jiwa yang dikenal baik atau dicintai oleh orang yang menjalani proses meninggal tersebut. Entah kenapa banyak orang yang sudah mendekati waktu meninggalnya memiliki tingkat sensitivitas tinggi untuk merasakan dan bahkan melihat jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Kalau kebetulan jiwa-jiwa yang ia temui tersebut tidak dikenal atau bahkan menyeramkan, maka akan membuatnya bingung dan ketakutan. Tapi sebaliknya, jika jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa mereka yang ia kenal baik atau ia cintai, hal itu akan mendamaikan masa-masa akhir hidupnya dan menjalani proses kematiannya. Dari pengalaman kisah di atas memicu pertanyaan bagi saya, apakah memang benar kalau anak-anak itu lebih sulit memaafkan orang tuanya dibandingkan suami atau istri saling memaafkan pasangannya? Saya teringat seorang teman yang memiliki pengalaman yang mendukung kebenaran teori tersebut. Tapi hal ini belumlah bisa membuktikan bahwa teori tersebut berlaku umum. Untuk menjawab pertanyaan ini, selama beberapa minggu kemudian saya melakukan survei kecil-kecilan ke beberapa teman dan kenalan. Hasil survei sungguh mengejutkan. Ternyata teori itu benar. Banyak sekali pasangan orang tua yang sudah saling memaafkan tapi perlu perjuangan berat dan waktu yang panjang untuk dimaafkan oleh anak-anak mereka. Bahkan beberapa di antara anak-anak itu masih belum bisa memaafkan perbuatan orang tuanya, walaupun orang tua mereka sudah meninggal. Entah apa yang orang tua mereka lakukan sehingga meninggalkan luka batin yang begitu mendalam pada anak-anaknya. Hasil survei ini membuat pandangan saya kepada Amy bersaudara menjadi berubah. Meskipun tetap prihatin terhadap lamanya penderitaan ayahnya, namun saya lebih toleran kepada anak-anaknya. Saya maklum kalau mereka perlu waktu untuk memaafkan ayah mereka. Semakin lama berjalannya waktu, saya lebih banyak lagi menemui kasus bahwa anak lebih sulit memaafkan orang tuanya dibandingkan suami istri saling memaafkan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, saya menemukan rasa dendam anak kepada orang tuanya. Ternyata bisa menjadi hambatan tidak terlihat, baik bagi anak maupun orang tuanya dalam menempuh perjalanan hidupnya maupun proses kematiannya. Saling memaafkan memang sebuah kalimat yang mudah dan sering diucapkan, tapi ternyata sulit untuk dilakukan. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.